Satu-satunya kata para ulama orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan enggak ya? Zakat ini nanti bisa mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. Pepatah bahasa Arab menyebutkan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kalau seseorang di antara kita sudah ada di lautan dan akan tenggelam, maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu kapal misalnya, dan kapal ini kalau dia tidak segera naik di atasnya pasti tenggelam. Kapal ini taubat, kapal ini adalah taubat, karena orang yang sedang terjerumus dalam dosa sebenarnya adalah orang yang sudah akan tenggelam, dan dia akan meninggal dunia tanpa dia sadari. Ibaratnya seperti orang yang minum racun, tapi dia tidak sadar kalau racun itu berbahaya, tidak segera berobat, maka pasti dia akan mati. Taubat bisa kita ibaratkan kapal menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam, obat yang akan menyembuhkan dari racun yang sedang dia minum, dan seterusnya. Apapun istilahnya, yang penting taubat itu adalah password atau jalan keluar dari Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memudahkan dengan itu semua kesalahannya dimaafkan. Plus lagi di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Poin kita pada pagi ini, insya Allah, semoga Allah berkati, adalah masalah takwa. Dan ini juga salah satu sebab kenapa tadi saya bacakan khutbah hajah. Takwa teman-teman sekalian, kalau kita ringkaskan tentu adalah patuh. Dan ini kata kunci juga yang penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, nikmati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Itu ringkasnya takwa. Dan takwa memiliki banyak sekali manfaat. Banyak sekali. Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu, saya coba melihat di Mu'jam Al-Fadl Quran, saya menemukan ada 226 fadilah takwa itu sendiri. Atau kalimat takwa disebutkan oleh Allah dengan beragam macam termnya. Muttaqin, muttaqun, ittaqu, dan seterusnya. Semua itu kurang lebih 226 ayat. Dan tidak pernah teman-teman sekalian ada dalam Al-Quran satu ibadah yang jumlah ayatnya sebanyak ini. Jadi saking pentingnya seseorang itu bertakwa. Dan banyak sekali fadilah. Di antara fadilahnya yang paling jelas ya, bisa kita ambil adalah misal dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai ayat 5. Di akhir ayat 2 surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di akhir ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Dan makhraja artinya jalan keluar yang sangat luas untuk kehidupannya. Makanya tangga-tangga jalan darurat di dalam bahasa Arab, di hotel-hotel misalnya kalau kita lagi umrah di Mekah sama Madinah, tulisannya begitu, mim kha ra jim, makhraj ya, biasanya orang bahasa Inggris exit atau apalah, tangga darurat dalam bahasa Indonesia. Yang jelas digunakan ini oleh orang Arab, makhraj. Dan juga orang Arab membahasakan makhraj ini kalau ada orang yang sempit sekali jalan, tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian dia bisa berlari mendapatkan sebuah lapangan yang luas. Transisi dari tempat yang sempit ke tempat yang luas namanya makhraj. Dan Allah menggunakan dengan kemahamurahannya dan kesuciannya kalimat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata para ulama tafsir, makhraja min kulli farjin wa min kulli hammin wa min kulli ghammin. Jalan keluar dari setiap kesedihan, permasalahan, ya, kesulitan, apa saja. Dunia dan juga akhirat. Lalu ayat 3-nya surah Talaq Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang ia tidak sangka. Artinya akan selalu datang hal-hal yang memenuhi kebutuhannya. Di ayat 4-nya, di akhir ayat 4, kita ambil saksi bahasan saja. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 4 ini dalam surah At-Talaq sangat berhubungan dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja, jalan keluar. Tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya. Misal ada orang mau sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya. Itu juga makhraj. Tetapi masih melalui prosesi operasi misalnya. Dia mau usaha, dia harus hutang dulu misalnya. Maka itu juga makhraj, tapi belum yusra. Di ayat keempat dipastikan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, artinya dimudahkan itu. Tanpa operasi bisa sembuh, tanpa hutang bisa usaha. Kemudian ayat kelimanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Artinya semua kesalahannya akan dimaafkan. Ini kata ulama tafsir sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Selalulah tutupi semua kesalahanmu yang lalu-lalu dengan amal-amal saleh, maka amal saleh itu akan membersihkannya. Dan kita tahu hampir semua perbuatan amal soleh dalam Islam akan membersihkan kesalahan-kesalahan. Wudu, sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita tidak niatkan untuk membersihkan dosa, dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dan kita tahu puncaknya surga yang dikejar setiap orang beriman. Tempat yang abadi, tempat yang nikmat. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak lagi, semuanya umur 33 tahun, semuanya sehat. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak lagi beringus, tidak lagi meludah, ya, tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar. Ya, umur mereka semuanya sama 33 tahun. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggal, ya, baik itu masih kecil ataupun sudah tua, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Dan postur tubuh mereka seperti Adam alaihissalam 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Surga abadi. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta maaf dan jadilah orang baik dan kejarlah surga. Selalu beramal saleh supaya masuk ke dalam surga itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa memang memiliki banyak sekali. Ini baru sebagian kecil dari 200 sekian ayat. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, dimudahkan jalan keluarnya itu, dibersihkan dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini aja baru 5 yang disebutkan. Belum yang lainnya yang sangat luar biasa besarnya fadilah takwa itu sendiri. Orang-orang yang bertakwa teman-teman sekalian akan mengundang rahmatnya Allah. Allah akan terus memberikan kepada dia karunia-Nya. Kalau kita ibaratkan misalnya orang kerja di perusahaan, pegawai yang patuh, ya, pegawai yang patuh, pegawai yang rajin, pegawai yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan, tentu akan disenangi oleh pemilik perusahaan. Sederhananya begitu. Gajinya, bonusnya dia akan dapat semua. Dan mudah sekali, nggak usah tambah-tambah pekerjaan. Pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh perusahaan itu saja dikerjakan. Udah. Walaupun kita merasa itu mudah, ya sudah itu saja, sudah cukup. Karena itu tugas kita. Tidak usah ditambah dengan yang lainnya. Begitulah mudahnya agama. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, tidak usah ditambah lagi. Udah cukup. Gitu. Maka dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Penulis mengangkat dalil yang pertama. Tentu tadi itu kronologis pembukaan dari saya. Kita akan baca bukunya. Beliau mengangkat dalil pertama surah Al-A'raf ayat 63. Al-A'raf 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beliau mengatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman lewat lisan Nabi Nuh alaihi salam. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri, agar dia memberi peringatan, si Nabi tadi dan Rasul,
kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bisa bertakwa dan supaya kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara tujuan diutusnya Rasul agar kita bertakwa, agar kita mengetahui mana yang boleh, mana tidak boleh, lalu kita patuhi itu. Patuh sepatuh-patuhnya menjadi orang baik sekalian. Dan itu akan mendatangkan rahmat. Nah, sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian dari awal bahasan kita di buku ini, kalau rahmat adalah karunia. Rahmat adalah karunia. Dan karunia digunakan pun dalam bahasa Indonesia hanya pada pemberian yang sangat tinggi. Ya. Seperti misalnya dikaruniai anak, harta yang melimpah. Gitu. Baru bisa digunakan bahasa karunia. Kalau orang mendapatkan hal-hal yang biasa dia makan, minum seharian, maka dikatakan dia diberi. Kita bisa mengatakan misal saya diberi makan dan minum. Tidak bisa saya katakan saya dikaruniai makan dan minum oleh manusia tentunya maksudnya di sini dihidangkan. Maka bahasa karunia sangat tinggi. Dan itulah bahasa Arabnya rahmat. Ya. Syekh Sa'di salah satu ulama tafsir yang mengatakan makna dari firman Allah liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun, agar Rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian dan kalian bertakwa serta kalian akan mendapatkan rahmat Allah, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat, yakni agar dia memberi peringatan para nabi tersebut kepada kalian dari azab yang pedih dan melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan berupa melakukan ketakwaan kepada Allah baik zahir maupun batin. Dengan itulah mereka mendapatkan rahmat Allah yang luas. Dalil yang kedua, surah Al-A'raf 156. Surah Al-A'raf 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat ini, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Maka akan aku tetapkan rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Al-Allamah Sa'di, Syekh Sa'di juga tadi diangkat oleh penulis, ini tentu salah satu ulama yang hidup di kurang lebih mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Bukunya, karya tulisnya cukup banyak. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya qala adzabi usibu bihi man asya, makna firman Allah, siksaku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, yaitu dari kalangan orang-orang yang celaka, yang berpaling dari melakukan sebab-sebab. Jadi mereka sudah tahu, datang informasi kepadanya, bisa bertanya mana boleh, mak boleh. Tambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan jenuh, perasaan takut, ya, perasaan sempit. Ya, hidup itu dan dadahnya terasa sempit bila orang melakukan dosa. Apa saja dosa dia merasa terganggu dengan itu. Itu peringatan-peringatan dari Allah. Kalau dia lakukan maka akan menjadi penyebab datangnya azabnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sementara tafsir dari dan rahmatku meliputi segala sesuatunya, maksudnya dari alam atas sampai alam bawah. Orang yang berbakti dan orang yang durhaka, mukmin dan kafir. Artinya, rahmatku tetap akan aku berikan makanan, minuman, pakaian, segala macam ya, kepada orang beriman dan orang kafir. Tetapi orang-orang kafir akan ujungnya akan ke neraka sebagaimana diperingatkan dalam ayat-ayat yang lain. Dan orang yang bertakwa akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan seluruh fasilitas sebagaimana perkataan Allah juga setelahnya tentunya. Kata beliau, tidak ada satu makhluk pun melainkan rahmat Allah telah sampai kepadanya, karunia dan anugerahnya meliputinya. Akan tetapi rahmat bersifat khusus yang berimplikasi kepada kebahagiaan dunia akhirat bukan untuk semua orang, karena dia berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku non-stop, selalu saja ada, tidak pernah kurang, tidak pernah aku angkat, tidak pernah aku kurangi untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang meninggalkan maksiat baik kecil maupun besar. Dan firman Allah, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Kemudian potongan ayat terakhir, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di antara kesempurnaan iman kepada ayat-ayat Allah ialah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Termasuk di antaranya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam secara zahir dan batin mengenai pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Inilah poin ketujuh tentang masalah hal yang mendatangkan rahmat Allah, yaitu ketakwaan. Ketakwaan. Dan teman-teman sekalian, patuh kepada Allah itu punya kenikmatan. Sangat nikmat dan sangat enak. Seperti kasus orang dulu di majelis ilmu, enak, nikmat. Orang sholat, orang puasa, apa saja yang kita kerjakan, ada kenikmatan dalam ibadah. Satu-satunya kata para ulama, orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan enggak ya? Zakat ini nanti bisa mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. Pepatah bahasa Arab menyebutkan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ada 3 macam dalam Islam. Tentu sabar itu definisinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini sudah sering saya kasih contoh kalau masih ingat. Kalau kita bangun tidur pagi hari kemudian flu, ya, maka sabar. Bagaimana cara sabarnya? Oh, terima dulu, Allah sudah takdirkan. Kemudian ikhtiar, minum obat, ya, lakukan apa saja bentuk ikhtiar yang dihalalkan dalam agama, maka itu sabar namanya. Begitu pula dengan sabar itu dibagi 3 oleh para ulama. Tadi definisi sabar, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kalau sabar dibagi ke dalam 3 hal atau 3 keadaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi butuh kesabaran. Duduk di majelis ilmu begini 1 jam, 2 jam, butuh kesabaran. Menuntut ilmu. Sampai para ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu tidak dibekali dengan sabar dan waktu luang serta harta, dia tidak akan mendapatkannya. Tidak bisa, kalau kita nggak sabar teman-teman sekalian, nggak bakal dapat ilmu itu. Kalau kita nggak sabar untuk bangun sholat malam, untuk sholat, walaupun mengantuk, tidak akan dapat pahalanya. Kalau kita tidak sabar dalam pergi haji, dengan panasnya, dengan jarak jauhnya, dengan harta yang dikeluarkan, tidak akan dapat. Begitu pula dengan jihad, begitu pula dengan seluruh jenis ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti terlintas peluang untuk berzina, untuk bohong, untuk menipu. Karena di depan mata kita semua peluangnya ada. Setiap saat orang bisa lakukan. Sabar. Pada saat sedang datang cobaannya, datang godaan syaitan, kita sabar. Rendam diri. Jangan diiyakan. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, sungguh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan adalah sebuah karunia yang sangat besar. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu. Yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sabar dalam cobaan harian. Jadi seperti gangguan orang, ya, kehilangan barang, apalah kehilangan orang yang dicintai dan seterusnya, sabar. Dan contoh yang paling baik adalah Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam pada saat Yusuf alaihissalam anak tercintanya, ya, dijahati dan dibudayai oleh saudara-saudaranya sendiri sampai 10 orang saudara, gitu kan. Ini semuanya niat atau 9 orang niat untuk berbuat jahat di sini. Mereka bisa berkonspirasi untuk itu. Maka Yakub alaihissalam cuma mengucapkan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Waktu dia tahu berita bahwasanya ini rekayasa, Jibril sampaikan wahyu ini anak-anak membuat rekayasa, gitu kan. Maka dia cuma mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan permasalahanku kepada Allah. Tentu teman-teman sekalian, pahala sabar hanya akan didapat kalau sedang terjadi.
Dan orang-orang sabar ini luar biasa. Innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasan pahala tanpa ada perhitungan. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia yang dikaruniai oleh Allah kepada seseorang melebihi kesabarannya. Emang sabar di sini. Bedakan teman-teman sabar dengan pengecut. Jauh beda sekali. Kalau misalnya ada seseorang berbuat kezaliman kepada kita, lalu kemudian kita membela diri kita, itu tetap orang sabar ya. Karena sabar adalah menerima takdir Allah lalu kemudian dia ikhtiar maksimal. Itu sabar tadi definisinya. Jadi jangan juga orang mencaci maki kemudian kita diam. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita coba luruskan, gitu kan? Nasihati, luruskan kesalahannya. Kalau tetap saja sudah kita tinggalkan. Yang penting kita sudah ikhtiar. Ini perlu digarisbawahi juga. Ya. Jangan sampai orang salah faham gitu. Dia tidak ada ikhtiar sama sekali. Dia mengatakan dirinya sabar. Keliru tuh. Ya. Penulis mengangkat dalil surah Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh pasti kami akan berikan cobaan kepada setiap orang di antara kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kembali lagi Syekh Sa'di rahimahullah, salah satu ahli tafsir, berkata, Allah mengabarkan bahwa sudah pasti dia akan menguji para hambanya dengan berbagai ujian, agar menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang dusta dengan imannya, siapa yang berkeluh kesah dan siapa yang bersabar. Jadi teman-teman sekalian jangan berpikir, mengkhayal kita tidak akan diuji dalam kehidupan dunia, gak mungkin. Tidak pernah ada orang sampai mati gak sakit, gak mungkin. Tidak pernah orang sampai mati gak pernah lapar, gak pernah haus, gak pernah capek. Cobaan ada datang, pasti saja gitu. Gak mungkin tidak. Tidak pernah orang di antara kita hidup kemudian tidak dicaci maki oleh orang atau tidak dihina. Karena Rasulullah SAW manusia yang terbaik pun dihina, dicaci maki. Tidak mungkin orang di antara kita tidak punya permasalahan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dengan anak-anaknya. Rasulullah SAW mengalami itu. Gitu kan? Jadi ada semuanya. Cuma bagaimana caranya kita sabar. Tentu teman-teman sekalian, puncak daripada pahala sabar adalah seseorang tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah dan ahlinya. Allah dan ahlinya. Jadi dia mengeluh kepada Allah SWT tentang musibah yang sedang datang, kemudian dia menanyakan orang-orang yang bijak, yang kira-kira memang ahlinya di situ. Misalnya dia sakit, dia konsul sama dokter. Boleh dia berkeluh kesah. Ditanya apa sakit? Oh, dada saya yang sakit, punggung saya yang sakit. Harus dia sampaikan. Ini boleh kena ahlinya. Tapi kalau semua orang, jangan. Jadi, semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu dia flu. Semua orang tahu. Untuk apa ini? Saya flu semuanya. Sabar ya. Kalau ahlinya silahkan. Kalau enggak, apa gunanya kita ngomong sama dia? Enggak ada manfaatnya. Hanya akan mengurangi kadar pahala saja. Hanya akan mengurangi kadar pahalanya. Ini adalah sunnatullah, kata beliau, para hambanya, kepada para hambanya. Karena sekiranya kegembiraan terus diperoleh orang-orang yang beriman dan mereka tidak menerima satu ujian pun, niscaya akan terjadi percampuran yang notabene-nya adalah kerusakan. Jadi kalau orang tidak pernah sakit, dia tidak tahu nilainya kesehatan. Kalau dia tidak pernah melalui kehilangan, dia tidak tahu bagaimana menghadapi ya, atau mensyukuri nikmat yang sedang ada itu. Ya, seterusnya. Bukankah kita akan lebih tahu nikmatnya minum air dingin pada saat kita sedang meriang? Nah, kita lagi meriang, kita lihat orang di depan kita minum, enak sekali neguk air es. Oh, enak sekali kalau saya lagi sehat kayak dia. Di situ kita tahu nilainya. Kalau selama ini kita nggak pernah sama sekali meriang, nggak pernah demam, nggak pernah sakit, kemudian kita minum, nilainya itu beda. Allah SWT datangkan dengan hikmahnya semua itu agar kita tahu, Juga termasuk
ya, manfaat daripada ujian itu sendiri adalah seseorang jadi menyadari kalau dunia ini sebentar, karena kan dia lalui. Akan ada kehidupan yang tanpa cobaan, yaitu di akhirat nanti, di surga dengan izin Allah. Lalu dikatakan, namun kebijaksanaan Allah menetapkan untuk memisahkan ahli kebaikan dan ahli keburukan. Inilah faedah dari ujian, bukan menghilangkan iman yang menyertai kaum mukmin dan tidak pula menghalangi mereka dari agama mereka. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kaum mukminin. Jadi dia mengabarkan dalam ayat ini bahwa dia akan menguji para hambanya. Bisyai'im minal khawf, dengan sedikit ketakutan terhadap musuh, ya. Jadi kalau ada musuh-musuh yang ganggu, ada orang-orang yang tidak suka, dihina, ini semua ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia hadapi, dia bisa lalui. Sebagaimana baginda Nabi SAW lalui. Ada cacian, ada segala macam penyihir lah, penyamun lah, pendusta lah. Bayangkan kalau kita menjadi Nabi SAW lagi berdakwah, jalan, terus kemudian pamannya sendiri di belakang. Ya, Abu Lahab keliling ikut mengatakan, ini orang ponakan saya lebih tahu dia pendusta. Saya nggak bisa bayangkan itu. Bagaimana kalau saya lagi ceramah, ada paman saya di belakang lalu mengatakan jangan percaya orang ini. Saya lebih tahu dia. Kan masalah itu. Ya. Tapi Nabi SAW sabar. Bagaimana ada sebagian dai yang tidak bisa sabar. Sedikit saja telat, ya, sedikit saja jamaahnya tidak datang atau jumlahnya sedikit atau mungkin apa sajalah alasannya. Ya. Ada yang bicara dengan dia sesuatu atau menghinanya atau lalu kemudian dia tidak sabar. Kemudian langsung saja emosional, langsung tinggalkan masjid, langsung segala macam. Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu wasfahu. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kalau seandainya kau keras hati hai Muhammad, tidak bisa sabar dalam berdakwah, tidak menyampaikan dengan lemah lembut, maka pasti orang akan bubar dari sekitarmu. Enggak mungkin itu. Maka kita harus sabar di sini, sabar melalui banyak cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Yang jelas orang beriman tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dia. Dikatakan juga wal ju'. Tadi kan dikatakan bisyai' minal khauf, sedikit rasa takut dari musuh-musuh atau orang yang tidak suka. Wal ju' dan rasa lapar, yakni sedikit kelaparan. Artinya tiap hari kita akan lalu rasakan ada lapar itu. Akan ada rasa lapar. Tapi lapar itu tujuannya untuk mengetahui nilai dari makanan. Nah, kalau orang kenyang terus, dia nggak tahu nilainya makanan. Orang lapar itu luar biasa tahu nilainya makanan. Kalau kita lapar nasi sama sambal saja sama tempe enak. Tapi kalau kita sudah kenyang, udah makan 2 piring, dihidangkan lagi ayam goreng, kambing bakar, udah nggak mau makan. Jadi lapar itu sebuah nikmat sebenarnya. Makanya kalau lagi lapar kita mengatakan alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar. Karena dengan lapar kita tahu nilainya makanan. Kalau capek ngantuk, alhamdulillah saya capek. Bukan aduh capek. Haus juga begitu. Alhamdulillah saya haus. Karena dengan capek kita tahu nilainya istirahat. Kita kalau dari pagi bekerja sampai malam, capek. Tidur 2-3 jam malam hari, enak sekali, luar biasa. Supir yang lagi bawa mobil keluar kota, ngantuk. Begitu dia tidur 1-2 jam, segar, enak. Tahu nilainya. Tapi kalau orang dari pagi tidur terus sampai malam, malam disuruh tidur lagi, kira-kira masih mau tidur? Jadi kan kita jadi tahu nilainya sesuatu kan gitu. Jadi tahu nilainya sesuatu gitu. Kemudian dikatakan juga oleh beliau di sini, walju dengan sedikit rasa lapar karena sekiranya Allah menguji mereka dengan segala ketakutan atau kelaparan, niscaya mereka binasa. Ujian itu mengurangi, bukan membinasakan. Jadi yang dimaksud dengan Allah mengatakan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, Allah tidak akan mungkin membuat kita lapar terus. Jadi Allah tidak akan mungkin menguji orang akan lapar terus atau haus terus, tidak. Ada saja dia tinggal makan, hilang laparnya. Dia minum tinggal hilang hausnya. Tapi datang cobaan-cobaan tersebut, dan itu juga untuk manusia mengetahui kelemahan mereka. Dan lanjutan ayat wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta ini mencakup semua kekurangan yang menimpa harta berupa bencana-bencana alam, tenggelam, hilang, harta diambil orang-orang zalim atau yaitu para raja-raja zalim atau perampok-perampok lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang di antara kita melalui hidupnya teman-teman tidak pernah hartanya diambil orang. Ada saja orang utang nggak bayar, atau jatuh barangnya diambil orang, atau dicuri, itu dilalui memang.
Dengan cara seperti itu kita jadi tahu, punya pengalaman hidup dan tahu nilainya barang itu. Biasa orang teledor, ya, HP-nya taruh sembarangan, tapi begitu hilang baru dia tahu nilainya. Maka dengan hilang itu dia harus ambil pelajaran, terutama orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yaldagul mu'min fi juhri marratain. Tidak boleh orang mukmin masuk ke lubang 2 kali. Sudah jatuh di situ kemarin, jangan ulangi lagi. Sudah pengalaman, lebih hati-hati. Saya subhanallah pernah jalan, naik motor waktu itu pergi taklim di Jakarta. Ada terowongan saya masuk, sebenarnya tidak terlalu cepat sih, tapi HP saya taruh di kantong depan, jatuh di jalan raya, pecah bagian belakangnya gitu. Saya mampir, saya ambil. Saya jadikan pelajaran, subhanallah. Ini tadi berarti tidak boleh taruh HP di depan, harus taruh di kantong tempat aman, itu kan. Dan juga sebagai pelajaran muhasabah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan saya lakukan dengan HP ini misalnya. Jadi kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Begitulah semestinya orang beriman.